Kalau hadis status hukum hadis itu dhaif, maka tidak akan bisa dijadikan sebagai landasan hukum, apalagi akidah. Apalagi akidah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih hadis al-jariyah itu? Hadis jariyah itu apa? Nah, hadis al-jariyah ini sebutan, nama dari sebuah hadis yang menyatakan di dalamnya kisah seorang budak perempuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-jariyah artinya budak perempuan, karena di dalamnya terdapat kisah seorang budak perempuan, maka hadis ini dinamai oleh para ulama dengan nama hadis al-jariyah. Jadi ini biasa di kalangan para ulama memberi nama sebuah hadis. Nah, jadi ada beberapa hadis itu diberi nama oleh para ulama, ya, seperti hadis ini disebut dengan hadis al-jariyah. Ada hadis yang menyatakan di dalamnya kisah seorang lelaki Arab Badui melakukan sholat di depan Rasulullah, namun sholatnya nggak benar. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya kembali. Diulangnya lagi, kemudian Rasulullah tetap mengatakan kepadanya, ulangin lagi. Diulang lagi, kemudian Rasulullah mengatakan, ulangin lagi. Sampai dia mengatakan, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kemudian baru Rasulullah mengajari ia bagaimana tata cara sholat yang benar. Hadis ini yang menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang sholat di depan Rasulullah dan sholatnya nggak benar, ini diberi nama oleh para ulama dengan nama hadis al-musi'i sholatuhu. Jadi hadis al-jariyah ini sebuah nama dari hadis yang menceritakan di dalamnya kisah seorang budak perempuan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hadis ini memiliki banyak redaksi, diriwayatkan oleh banyak para ulama, perawi hadis. Redaksinya banyak berbeda-beda. Ya, redaksinya banyak berbeda-beda. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa kronologis cerita dari seorang budak perempuan ini, bahwa ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki seorang budak perempuan. Budak perempuannya ini diperintahkannya untuk menjaga kambing-kambing miliknya. Namun didapati ternyata kambingnya ada yang dimakan serigala. Sehingga tuannya marah besar. Ini teledor. Kambing-kambingnya nggak dijaga dengan benar. Saking marahnya ia sampai dia memukul budak tersebut. Nah, kemudian setelah dia mukul budak perempuan itu, dia pun menyesal. Nah, sebagai ungkapan rasa penyesalannya, dia ingin memerdekakan budak tersebut. Namun dengan catatan jika seandainya budak itu adalah seorang budak perempuan yang muslimah. Kalau dia muslimah, ini tuannya mau untuk memerdekakannya sebagai rasa bentuk perminta maafnya. Namun dia tidak tahu apakah budak perempuan ini muslimah atau tidak. Maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin memerdekakan budak saya itu. Jika dia seorang budak perempuan yang muslimah. Kemudian Rasul mengatakan, itini biha. Bawa dia kemari. Bawa dia kemari. Nah, kemudian dibawalah budak perempuan itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini apa tujuannya? Apa tujuan budak perempuan itu didatangkan di hadapan Rasulullah sesuai dengan permintaan lelaki tadi? Kalau dia ingin memerdekakan budak perempuannya
Syaratnya jika budak itu adalah perempuan yang muslimah. Kalau muslimah saya merdekakan. Kalau nggak muslimah berarti ya nggak jadi saya merdekakan. Kemudian Rasulullah mengatakan bawa kemari. Biar Rasulullah tahu, biar Rasulullah bisa menghukumi bahwa dia ini muslimah atau bukan muslimah. Jadi kan itu dasarnya. Kronologisnya seperti itu. Maka dibawalah budak perempuan itu di depan Rasulullah. Sesampainya di depan Rasulullah, Rasulullah pun bertanya kepadanya dengan beberapa pertanyaan. Apa tujuan pertanyaan Rasulullah tadi? Tujuannya seperti yang pertama, yaitu ingin menghukumi, ingin mengetahui bahwa budak perempuan ini muslimah atau tidak muslimah. Nah, bentuk pertanyaan ini, redaksi hadis pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan ini ternyata didapati ada banyak redaksinya. Berbeda-beda redaksi pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan tadi. Padahal ini kan kasusnya satu. Artinya satu hadis. Kasusnya terjadi dalam satu waktu. Namun sesampainya hadis itu kepada kita dapati banyak redaksi yang kita dapati. Bentuk redaksi pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan itu ada banyak, tidak satu redaksi. Dalam redaksi Muslim, redaksi Imam Muslim, hadis dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan redaksi pertanyaan Ainallah. Kemudian budak perempuan itu menjawab qalat fis sama. Inilah yang akan kita bahas ini. Inilah yang kita permasalahkan. Redaksi inilah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan bentuk pertanyaan Ainallah. Kemudian perempuan itu menjawab fis sama. Ini yang dipedomani oleh mereka orang-orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di atas. Berada di atas langit. Seperti mereka kelompok Al-Wahhabiyah meyakini bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit. Redaksi hadis riwayat Imam Muslim inilah yang menjadi pedoman mereka. Nah, apa pernyataan para ulama? Hadis ini dibahas nggak oleh para ulama? Pasti, tentunya. Ini masalah keyakinan ini. Masalah kecil saja dibahas oleh mereka, ya. Bahkan permasalahan yang nggak pernah kita bayangkan itu sudah dibahas oleh mereka para ulama. Apalagi permasalahan yang sangat penting ini. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Sehingga mari kita simak bagaimana penjelasan para ulama. Sehingga kita nggak berbicara dengan akal pikiran kita saja, dengan ilmu kita yang dangkal. Maka kita dengarkan bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hal ini. Para ulama mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksinya Ainallah, ya, Rasul bertanya Ainallah, kemudian budak perempuan itu mengatakan fis sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini para ulama mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Sebagian para ulama lainnya mengatakan hadis ini sahih. Nah, jadi ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada pula yang mengatakan hadis ini sahih. Kita jelaskan satu persatu. Para ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, mereka mengatakan ada dua alasan yang menjadikan hadis ini dhaif. Ada dua alasannya yang menyatakan hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Yang pertama, karena hadis ini dinilai sebagai hadis yang muttarib.
Apa namanya? Hadis muttarib. Apa itu hadis muttarib? Hadis muttarib, kalau orang belajar ilmu hadis pasti tahu istilah ini. Hadis muttarib. Ada ittirab dalam hadisnya. Ittirab itu apa? Ada keguncangan. Ada keguncangan dalam hadis-hadis tersebut. Apa itu hadis muttarib? Hadis muttarib itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis, dan riwayatnya, satu hadis diriwayatkan oleh banyak periwayat, namun periwayat hadis tadi, hadis yang satu diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, Rasulullah mengucapkan hadisnya, kemudian didengar oleh para sahabat menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain menyampaikannya kepada orang lain. Ini periwayat hadis itu ya menyampaikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Jika satu hadis diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis dan redaksinya berbeda-beda, kemudian hadis riwayat yang berbeda-beda tadi, redaksi yang berbeda-beda itu mutasawiyah, sama statusnya. Artinya sama-sama kuat statusnya. Ya. Statusnya sama-sama kuat, jalurnya sama-sama kuat. Tidak ada yang bisa ditarjih, tidak ada yang bisa dikuatkan lebih dari yang lain. Karena hadis kalau seandainya diriwayatkan oleh banyak periwayat, redaksinya berbeda-beda, kemudian dilihat ini dari semua redaksi yang berbeda tadi, mana riwayatnya, jalur periwayatannya, sanadnya yang lebih kuat. Kalau ada yang lebih kuat, itu yang diambil. Nah, itu yang dipedomani. Tapi kalau semua sama-sama kuat, semuanya sama-sama kuat, sama semuanya dalam kekuatannya, bisa nggak dikumpulkan? Bisa nggak disatukan maknanya? Jika seandainya maknanya bisa disatukan, maka itulah yang dilakukan. Tapi kalau maknanya tidak bisa disatukan, nah inilah yang disebut dengan hadis muttarib. Ada keguncangan dalam hadis tersebut. Jadi hadis muttarib itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, redaksinya banyak dan tingkatannya sama, tidak ada yang lebih kuat satu riwayat dengan riwayat lainnya, semuanya sama-sama kuat, dan tidak mungkin untuk dikumpulkan, tidak mungkin untuk disatukan, tidak mungkin untuk dikompromikan. Nggak mungkin, nggak bisa. Inilah yang disebut dengan hadis muttarib. Karena masing-masing riwayatnya berbeda-beda. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Nah ini A, B, C nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa dikompromikan. Sehingga hadis ini dinilai sebagai hadis muttarib. Kenapa hadis al-jariyah ini disebut dengan hadis muttarib? Hadis al-jariyah ini kita katakan tadi diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis dengan redaksi yang berbeda-beda dan tingkat dalam satu rumah. Kenapa? Coba kita lihat redaksinya. Dalam kepada budak tadi, Ainallah. Kemudian dia menjawab fis sama. Ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, redaksi riwayatnya man rabbuki. Rasulullah bertanya kepada budak perempuan itu dengan pertanyaan man rabbuki, siapa Tuhanmu? Budak perempuan itu menjawab Allah. Ini redaksinya Ibnu Hibban, redaksi Ibnu Hibban. Kemudian redaksi Imam Al-Baihaqi. Redaksi Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, Sunan Al-Kubra. Rasulullah bertanya, Ainallah. Pertanyaannya sama seperti redaksi Imam Muslim, Ainallah. Tetapi yang berbeda di sini,
jawabannya. Kalau Imam Muslim redaksinya mengatakan budak itu mengatakan fis sama. Kalau redaksinya Imam Al-Baihaqi, budak perempuan itu fa asyarat ilas sama. Dia menunjuk ke atas langit. Ditunjuknya ke atas langit. Tidak menjawab dengan ucapan. Kenapa? Karena ternyata budak perempuan itu dalam riwayat tersebut adalah seorang budak perempuan yang bisu, tidak bisa berbicara. Tuh. Redaksinya kan berbeda. Satu riwayat mengatakan dia bisa berbicara, menjawab fis sama. Tetapi satu riwayat mengatakan budak itu tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa nunjuk ke atas langit. Kemudian dalam redaksi Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada budak perempuan tadi dengan bertanya, "Atashhadina alla ilaha illallah." Kemudian budak itu mengatakan, "Na'am." Ya. "Atashhadina anni Rasulullah." Kemudian budak itu mengatakan, "Na'am." "Fa'atiqha fa innaha mu'minah." Kemudian Rasul mengatakan, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia seorang budak perempuan yang mukminah. Ini redaksinya berbeda-beda. Kita saksikan tadi ya bahwa redaksinya satu ulama dengan ulama lainnya mengatakan hadis itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Dan tidak mungkin untuk dikumpulkan, tidak bisa untuk dikompromikan. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini hukumnya muttarib. Hadis muttarib. Nah, hadis muttarib itu statusnya apa? Sahihkah, dhaifkah, hasankah? Para ulama mengatakan hadis muttarib itu hukumnya dhaif. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi di dalam kitabnya Alfiyah Al-Iraqi beliau mengatakan walittirabu mujibun lidda'fi. Walittirabu mujibun lidda'fi. Jika ada ittirab dalam hadis, maka ittirab itu mengakibatkan hadis itu dihukumi sebagai hadis yang lemah. Hadis yang lemah, dhaif. Kalau hadis status hukum hadis itu dhaif, maka tidak akan bisa dijadikan sebagai landasan hukum apalagi akidah. Apalagi akidah. Karena dalam masalah akidah ya tidak bisa di sembarangan mengambil landasan hukum dari sebuah hadis. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum apalagi dengan masalah akidah. Jadi mereka yang mengatakan hadis al-jariyah ini sebagai landasan hukum keyakinan mereka, maka salah besar dalam memilih hadis. Karena para ulama menilainya hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Apa ada para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini, hadis jariyah itu adalah hadis yang muttarib? Ada. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra saat meriwayatkan hadis ini ya, beliau mengisyaratkan bahwa hadis ini adalah hadis yang muttarib. Itu Imam Al-Baihaqi. Begitu juga Al-Imam Al-Kautsari ya menyebutkan dalam kitabnya dalam Hasyiyah 'ala Saifis Saqil, beliau mengatakan bahwa hadis jariyah ini adalah hadis yang muttarib. Jadi jelas ya, hadis al-jariyah hukumnya lemah. Ini yang dinyatakan oleh para ulama. Sebab kelemahannya, sebab hadis itu dinilai lemah, yang pertama karena hadis ini muttarib. Kemudian yang kedua, karena tadi ada dua alasan. Yang kedua, kenapa hadis itu disebut dengan hadis yang lemah? Yang kedua, karena hadis al-jariyah riwayat Imam Muslim ini zahirnya yukhaliful usul.
zahir hadis tersebut yukhaliful usul, menyalahi dasar keyakinan akidah. Kenapa menyalahi dasar keyakinan? Jelas. Karena yang menjadi dasar hukum keyakinan kita yang kita semua sepakati, bahwa orang yang dinyatakan beragama Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang mau masuk Islam, apa yang dikatakan kepadanya? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada orang yang ingin masuk Islam atau dihukumi dia sebagai seorang muslim, kemudian ditanya, di mana Allah? Allah ada di langit. Nggak ada yang seperti itu. Tidak ada diajarkan dalam keyakinan kita bahwa orang dianggap muslim hanya dengan mengatakan Allah berada di atas langit. Tidak ada. Yang ada bahwa seseorang dikatakan muslim, dihukumi dia sebagai seorang muslim dengan ucapannya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dalam hadis ini riwayat Imam Malik lah yang sesuai dengan dasar keyakinan. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa pertanyaan Rasulullah kepada budak perempuan tadi, "Atashhadina alla ilaha illallah?" Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Qalat na'am. Budak itu mengatakan ya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Atashhadina anni Rasulullah?" Apakah engkau juga bersaksi bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah? Kemudian budak perempuan itu mengatakan na'am. Ya. Riwayat inilah yang sesuai dengan usul. Ya, jadi riwayat Imam Muslim zahirnya itu tidak sesuai dengan dasar keyakinan. Dalam hadis yang mutawatir, ini kalau disebut hadis mutawatir, ini tidak bisa dibantah oleh hadis apapun. Ya. Dalam hadis al-mutawatir disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini hadis menyatakan bahwa seseorang dianggap muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan dengan mengatakan Allah ada di atas langit. Tidak ada ajaran yang mengajarkan bahwa seorang dikatakan muslim dengan ucapannya Allah ada di atas langit. Bahkan sebaliknya, para ulama menyebutkan bahwa perkataan Allah ada di atas langit adalah perkataan kufur. Yang orang muslim jika mengatakannya dianggap keluar dari Islam, bukan malah memasukkannya ke dalam Islam. Bagaimana? Cukup jelas ya? Ini alasan, ya, 2 alasan yang menyatakan bahwa hadis ini disebut dengan hadis yang lemah. Kalau ada orang yang mengatakan, "Oh, ini hadis riwayat Imam Muslim ini, tidak ada kitab hadis yang lebih sahih daripada kitab hadis Bukhari dan hadis sahih Muslim." Kata mereka seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa ada beberapa hadis, tidak banyak. Ada beberapa hadis yang dikomentari para ulama yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Ada beberapa hadis, tidak banyak. Di antara hadis yang dikomentari oleh para ulama adalah hadis Al-Jariyah ini. Ya. Kita katakan benar Sahih Muslim, ya, itu adalah kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang sahih. Namun ada beberapa hadis yang dikomentari oleh para ulama. Sebagian para ulama menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah hadis yang lemah.